Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Di antara keutamaan salat subuh dan salat al-asr adalah orang tersebut tidak akan masuk neraka. Ciri-ciri orang yang tidak dimasukkan ke dalam neraka adalah selalu senantiasa sholat 5 waktunya dijaga dengan baik, khususnya adalah sholat subuh dan sholat asar. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, berasal dari Abu Zuhair Umarah bin Ruwaibah. Kita baca hadisnya ya. Saya dulu kemudian diteruskan. Wa an Abi Zuhairin Umarah bin Ruwaibah radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha la yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, yani al-fajr wal 'asr. Rawahu Muslim. Wa an Abi Zuhair, dari sahabat Abi Zuhair yang nama aslinya adalah Umarah bin Ruwaibah. Dia berkata bahwasanya dia telah mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda begini, la yalijan nara ahadun, tidaklah seseorang masuk neraka. Di sini dikatakan dengan lai. Jadi kalau lan dengan la itu beda. Kalau la tidak, tapi kalau lai atau lan ya tidak akan. Ini kalau la yaliju ya tidak masuk. Tapi kalau la yalija, lan yalija, atau kalau diidghamkan la yalija, tidak akan masuk an-nar ke dalam neraka ahadun, seseorang shalla yang salat qabla tulu'i syamsi, sebelum keluarnya matahari, sebelum matahari terbit. Artinya apa? Salat subuh. Wa qabla ghurubiha, dan salat sebelum matahari terbenam, yakni salat asar. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau Nabi mengatakan tidak akan masuk surga, tidak akan masuk neraka ya, tidak akan masuk neraka. Nabi bersabda tidak akan masuk neraka orang yang salat fajar dan salat subuh ya. Kalau dikatakan fajar itu maksudnya subuh. Jadi fajar dan subuh itu yang dibicarakan satu. Bukan salat fajar ada sendiri, salat subuh ada sendiri, bukan. Salat fajar itu ya salat subuh itu. Ya. Salat subuh dan salat asar. Jadi sekali lagi kita sampaikan, bukan berarti kita hanya salat subuh dan salat asar saja, karena di sini yang disebutkanlah subuh dan asar, kemudian yang lain enggak ditegakkan. Enggak, maksudnya tetaplah salat 5 waktu, harus salat 5 waktu karena itu adalah wajib. Dan lebih khusus lagi diperhatikan salat subuh dan asarnya. Hal ini seperti dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah berfirman,
Hafizu 'ala sholawati was sholatil wusta. Hafizu, jagalah semua salat, khususnya 5 waktu ya. Jagalah semua salat 5 waktu itu, was sholatil wusta, dan salat wusta. Dan khususnya, lebih khususnya adalah salat wusta. Salat wusta ini adalah salat subuh dan salat asar. Ada yang mengatakan salat subuh, ada yang mengatakan salat asar. Yang benar dua-duanya salat wusta, salat subuh dan salat asar. Dua-duanya sebagaimana dalam salat ini, man shalla al-bardaini dakhala al-jannah, hadis yang kemarin. Barang siapa salat di waktu dua yang dingin, di waktu dingin, dua waktu dingin, dakhala al-jannah, pasti dia masuk surga. Atau hadis yang lain, la yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka seseorang yang sholat subuh dan juga sholat asar, menjaganya terus dengan baik, maka dia akan pasti tidak akan masuk neraka. Ya, dia akan masuk surga dan tidak akan masuk neraka. Kalau kita ini di pesantren, insya Allah ini mudah. Tapi kalau kita sudah bekerja itu godaannya banyak. Tapi ada juga yang godaannya itu di maghrib dan isya. Orang-orang yang jualan di pinggir jalan, yang bukanya mulai jam 5, terus pulang nanti jam 11. Itu kalau dia sendirian, yang jaga makanannya siapa? Kan? Salat maghrib sama salat isya. Itu kadang menjadi berat. Ya. Dia memang kerjanya itu. Gitu. Ada yang sangat bagus, tetap walaupun dia pokoknya saya sholat, atau dengan cara ada pegawainya, kemudian dia gantian. Misalkan jualan pecel lele misalnya, buka jam 5 sore. Dia di situ yang jaga 3 orang misalkan. Azan satunya pergi untuk sholat, 2-nya di situ. Kemudian setelah selesai gantian lagi, sehingga sehingga sholat tetap ditegakkan. Tapi kalau yang jaga sendiri, ini kan gimana? Mau ditinggal nggak ada pintunya, nggak ada pintu gerbangnya. Lele kan gak ada pintu gerbangnya. Gimana caranya? Nanti diambil orang. Makanya kalau seperti itu harus dipentingkan sholatnya. Dia harus berdua atau gimana caranya, supaya nanti bisa gantian. Gitu. Kalau subuh gak ada orang kerja subuh ya, atau orang yang kerja malam, mungkin jam malam jam 3 baru pulang misalnya, pulang langsung tidur, subuhnya bablas. Nah ini masalah. Nah, kan? Ada atau sopir travel, tapi ada, saya ketemu dengan seorang sopir itu setiap azan pasti dia langsung sholat. Saya sebagai penumpang itu yang mengerti orang ini, masya Allah itu. Walaupun sebenarnya saya tuh meminta supaya kita kan musafir, kita perjalanan jauh, kita jamaah aja lah, maghrib sama isya kita jamaah aja. Kalau dia nggak mau, dia maghrib sama isya, maghrib sendiri, isya sendiri, pokoknya berhenti, maghrib berhenti, isya berhenti gitu. Ini sebenarnya boleh karena dia statusnya perjalanan yang jauh. Dan sopir-sopir yang dari dari Jogja ke Indramayu ke mana lagi ke Jakarta, itu statusnya musafir walaupun tiap hari gitu. Begitu juga pilot itu dari Jakarta ke Abu Dhabi ke Jeddah itu ya, walaupun mungkin rutin gitu ya dia selalu musafir, hidupnya memang selalu musafir. Sedangkan yang sopir yang
muter tiap hari, tapi di lingkungan lingkungan Jogja saja, seperti sopir Transjakarta. Itu yang lebih kuat adalah bukan musafir. Walaupun kalau dihitung-hitung kayak orang musafir, jaraknya kan jauh tuh. Tapi itu lebih kuat adalah dia bukan musafir, jadi dia tetap waktunya sholat di waktu yang ditentukan itu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mawquta. Tapi kalau wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kamu musafir ya, bepergian jauh di muka bumi ini, falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Silakan kamu mengqasar salat, jamak qasar salat. Seperti itu. Intinya dalam keadaan apapun juga kita harus jaga salat kita. Ya. Salat kita secara umum ya, tanpa melihat kasuistik secara umum yang biasanya agak susah itu memang yang subuh sama asar secara umum, mayoritas asar dan subuh itu secara subuh. Apalagi kalau dalam perjalanan, subuh itu kan cuma sebentar, dia kalau nggak segera mampir ke masjid nanti tiba-tiba sudah keluar matahari. Nah ini Masya Allah, dulu dulu saya beberapa kali ya ke Jakarta itu dengan bus yang dikenal bahwasanya kalau subuh itu mereka berhenti. Tapi ada bus yang dikenal PO-nya itu nggak mau berhenti. Kalau subuh nggak mau berhenti, udah bablas. Jadi kalau gitu gimana? Ya, dan disuruh berhenti nggak mau, misalnya. Makanya kita sebagai orang sebagai penumpang, maka kita tetap kewajiban sholat. Sholatnya di mana? Sholat di atas kendaraan. Sholat di atas kendaraan. Ini terbagi menjadi dua ulama itu. Satu, sholat di atas kendaraan itu sudah mencukupi, nggak perlu mengganti lagi. Sebagian ulama mengatakan sholatnya sholat li hurmatil waktu, sholat hanya sekedar pokoknya tetap sholat, nanti harus diganti lagi dengan sholat yang sempurna. Tapi yang ini memberatkan. Jadi cukup insya Allah sudah sholat di situ, sholat subuh di situ udah cukup. Dan sholat subuh sebisanya dalam keadaan sebisanya. Dalam keadaan sebisanya. Itu yang lebih insya Allah sudah mencukupi. Jadi sholat dalam keadaan seperti itu ya, kayak sholat yang di pesawat itu. Sholat di pesawat itu udah mencukupi, nggak perlu mengganti lagi. Kita sholat di pesawat itu karena perjalanan sini Jakarta sampai Jeddah itu 8 jam atau 10 jam antara itu. Maka kalau misalkan kita berangkatnya sore misalkan jam 5 terbang, jam 5 sore, maka ada maghrib dan isya berada di pesawat, ya toh. Maka bagaimana dua ini dilakukan di pesawat udah mencukupi, ya. Sholat maghrib dan isya di jamak, boleh jamak takhir, boleh jamak takdim, itu boleh. Dua-duanya boleh, itu pilihan. Jamak takdim itu dikumpulkan dalam waktu yang pertama, yaitu maghrib. Di waktu maghrib sholat maghrib dan isya sekaligus. Maghrib 3 kali, kemudian 3 rakaat, kemudian isya itu 2 rakaat atau qashar, ya gitu. Atau kamu jamak takhir boleh, waktu isya kita sholat maghrib 3 rakaat dan 2 rakaat untuk isya, nah, kayak gitu. Nah nanti melewati waktu subuh misalnya, tapi kayaknya
Iya, pokoknya subuh. Kalau melewati subuh nanti berarti subuhnya di dalam pesawat. Tapi kalau ternyata enggak, nanti ya subuhnya di sana telah sampai. Nah, gitu. Itu ya, teman-teman, apalagi ini menjelang kepulangan, khususnya Jakarta, harus antum tahu enggak boleh meninggalkan sholat gara-gara musafir. Gara-gara saya mau ke Jakarta nih, saya pulang ke Jakarta. Terus naik apa? Naik kereta apalagi suruh mandek di tengah jalan kan nggak mungkin. Mau kereta suruh mas berhenti di sini. Apalagi kan kalau pesawat, tapi nggak ada yang pesawat naik sini ke pesawat ya paling sebentar ya. Ya kayak jamaah umroh saya itu. Jamaah umroh saya kita naik pesawat, kemudian dan di tengah lagi terbang itu dia bilang ke saya, Ustaz, suruh berhenti Ustaz, saya mau sholat dulu. Memangnya bisa turun di sembarangan tempat. orang tua udah. Dia memang orangnya selalu menjaga sholat, tapi sudah kayak rada pikun gitu. Tapi kebiasaan menjaga sholat itu dibawa sampai dia dalam keadaan kayak agak pikun sedikit. Dia yang diingat adalah sholat. Karena apa? Dia sudah menjadi rutinitas yang sudah menempel dalam anunya. Jadi kalau udah waktunya sholat, dia pengen segera sholat. Sampai di atas pesawat diingat sholat. Ini udah waktu sholat Ustaz, ini harus kita turun dulu. Memangnya bisa turun sembarangan. Allahu Akbar. Nah, makanya kita itu membiasakan yang baik sehingga nanti ketika dalam keadaan tertentu otomatis kebaikan. Kalau membiasakan keburukan dalam keadaan tertentu kayak gitu, yang diingat ya keburukannya, otomatisnya gitu. Ya. Makanya dari sekarang kita biasakan yang baik terus gitu. Ya, jadi gitu intinya, kita jaga sholat 5 waktu keadaan apapun juga. Kemudian khususnya secara umum ya, orang itu memang enggak berat di sholat subuh, maka sholat subuh kita lebih perhatikan, dan sholat asar. Karena jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardaini dakhala al-jannah la yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiyah. Gak akan masuk neraka orang yang menjaga salat subuh dan salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat. Kemudian semoga kita bisa menunaikan semua kewajiban dan juga menjauhkan diri dari yang dilarang oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.